Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingling Dinia Putri. Saya berasal dari jurusan Matematika FMIPA Unsri angkatan 2020 dengan NIM 0801 1282 025041. Baiklah, kali ini kita akan membahas sebuah program, yaitu mengecek apakah program ini termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Baiklah, yang soal pertama ini, yang pertama kita akan melakukan file headernya, membuat file headernya terlebih dahulu, yaitu include iostem. Kemudian kita ketik using namespace std titik koma. Pada soal yang pertama ini kita akan menggunakan tipe data integer. Mengapa demikian? Karena dalam mengecek bilangan genap atau ganjil, kita akan menggunakan bilangan bulat. Jadi tipe data yang kita gunakan kali ini adalah integer. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Di sini, variabel yang saya gunakan adalah X, N, I, dan J, di mana X itu adalah bilangan keberapa dalam output nanti, N itu adalah banyaknya bilangan, dan I dan J itu masuk ke dalam for atau pengulangan. Setelah kita mendeklarasikan variabelnya, maka kita akan ketikkan cout atau kita keluarkan masukkan banyaknya bilangan. Lalu in, N, yaitu artinya kita masukkan berapa banyak bilangan yang akan kita buat. Lalu for adalah pengulangan. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Maksudnya di sini adalah jika I kurang dari sama dengan N, maka program itu akan terus berjalan. Namun jika I tidak kurang dari sama dengan N, maka program itu akan terhenti dengan sendirinya. Dan I plus plus adalah bahwa angka itu akan terus mengulang satu persatu, bertambah satu persatu. Kemudian cout bilangan ke, masukkan I-nya, kemudian in xi. Lalu kita keluarkan genap. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Kita tetap menggunakan I plus plus. If xi modulus 2 menghasilkan 0, cout xi. Lalu kita ketik lagi cout endl atau endline, yaitu memberhentikan barisnya. Lalu kita keluarkan lagi ganjil. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, dan I plus plus. Tetap kita selalu menggunakan I plus plus. If xi modulus 2 tidak sama dengan 0, cout xi. Kemudian jangan lupa kita tutup setiap program itu dengan tanda kurung kurawalnya. Karena jika tidak ditutup, nanti program ini tidak bisa berjalan. Kemudian setelah semua program selesai, kita klik build and run untuk menjalankan program yang telah kita buat dan mengecek apakah ada yang benar, apakah ada yang salah. Setelah kita klik, kita tunggu sampai outputnya keluar. Nah, keluar, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada masukkan banyaknya bilangan. Terserah kita mau masukkan berapa. Misalnya, kita masukkan banyaknya bilangan ada 4. Kita enter. Bilangan ke-1 kita misalkan 3. Bilangan kedua 5. Bilangan ketiga 6. Dan bilangan keempat yaitu 8. Lalu kita enter. Nah, di sini langsung kelihatan bahwa output yang dihasilkan yaitu yang genap adalah angka 6 dan 8,
sedangkan ganjil ada angka 3 dan 5. Sekian pembahasan nomor 1 untuk mengecek bilangan genap dan ganjil. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor kedua, yaitu membuat program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari dua buah bilangan. Sama seperti sebelumnya, kita buat dulu file headernya, yaitu include iOSTERM using namespace std titik koma. Dan tipe data yang kita gunakan kali ini tetap sama seperti nomor 1 tadi, yaitu integer, karena kita akan menggunakan bilangan bulat. Lalu kita deklarasikan dulu variabelnya, yaitu A sebagai bilangan pertama, B sebagai bilangan kedua, I adalah dalam for, KPK, H, dan FPB. KPK sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan, masukkan bilangan pertama. Lalu in kita masukkan nilai A sesuai apa yang kita mau nanti. Kemudian kita keluarkan lagi, masukkan bilangan kedua. Lalu in masukkan bilangan kedua yaitu B. Untuk pengulangan for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan B, I plus plus. Jika nilai I kurang dari sama dengan B, maka program itu akan terus berjalan. Namun jika nilai I tidak kurang dari sama dengan B, maka program itu akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian KPK sama dengan KPK ditambah A, di mana A tadi adalah bilangan pertama. If KPK dibagi dengan B menghasilkan 0, maka cout KPK-nya adalah KPK endline break. Kemudian kita masuk ke baris baru. If A lebih dari B, H sama dengan B. Else, jika kondisinya bukan yang if tadi, else H sama dengan A, for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan H, I plus plus. Jika I kurang dari sama dengan H, maka program itu akan berjalan. Namun jika nilai I tidak kurang dari sama dengan H, maka program itu akan terhenti dengan sendirinya. If A modulus I menghasilkan 0 dan B modulus I menghasilkan 0, FPB sama dengan I. Kemudian keluarkan cout FPB-nya adalah keluar nilai FPB. Kemudian jangan lupa kita tutup programnya. Jika tidak, maka program ini tidak akan bisa berjalan. Setelah itu kita klik build and run untuk menjalankan program dan mengecek apakah program yang barusan kita buat ini benar atau tidak. Nah, di sini masukkan bilangan pertama. Misalnya kita masukkan 14. Lalu masukkan bilangan kedua. Misalnya kita masukkan 12. Nah, maka di sini KPK dari bilangan 14 dan 12 adalah 84. Sedangkan FPB-nya adalah 2. Halo, bertemu lagi dengan saya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, yaitu kita akan membuat suatu program dari sekumpulan input bilangan antara 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali dan outputnya tidak ada. Jadi seperti sebelumnya, kita akan membuat file headernya terlebih dahulu, yaitu include iOSTERM, include conio.h using namespace std titik koma. Lalu tipe data yang kita gunakan tetap sama seperti tadi, yaitu integer, karena kita akan menggunakan bilangan bulat. Kemudian integer data. Maksud angka 100 di sini yaitu batasan angka yang kita masukkan itu tidak lebih dari 100.
Kemudian kita deklarasikan variabelnya, yaitu variabel yang kita gunakan adalah jumlah dan A. A di sini adalah banyaknya data. Kemudian kita ketik cout, masukkan banyak data. In kita masukkan A, yaitu berapa banyak datanya yang kita mau. Kemudian pengulangan for, integer I sama dengan 0, I kurang dari A, I plus plus. Jadi nilai I itu harus kurang dari A agar program ini tetap berjalan. Kemudian cout keluarkan data ke I plus 1. In data I. Kemudian ketik cout, banyak kemunculan data lebih dari 3. Pengulangan for integer H sama dengan 0, H kurang dari A, H plus plus. Dan nilai H di sini harus kurang dari A agar program ini berjalan. Jika if data H itu data I, maka jumlah plus plus. If data H tidak sama dengan data H-1, if jumlah lebih dari 3, cout data H. Else selainnya cout tidak ada, break. Kemudian kita tidak lupa untuk menutup kurung kurawalnya dalam setiap program agar program itu bisa berjalan. Setelah selesai membuat programnya di CodeBlocks, kemudian kita klik build and run. Kemudian kita tunggu sampai output yang kita inginkan itu keluar. Nah, di sini sudah mulai keluar. Kita tunggu. Kemudian dalam outputnya masukkan banyak data. Misalnya kita ketik 5, enter. Data ke-1 misalnya kita buat 3, data kedua misal kita buat 4, data ketiga 4, data keempat misal kita buat 4 lagi, dan data kelima 5. Kemudian kita enter. Nah, kita tadi kan menginginkan bahwa output yang dihasilkan itu tidak ada. Jadi program yang kita buat ini sudah benar. Baiklah, sekian penjelasan 3 soal dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya ada kekurangan, kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.